Talim kita melanjutkan talim kapatang bab 2. Al-isti'adah dulu Ramadana, mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan. Salah satu syarat untuk kita menghadapi tamu ya, persiapan kita. Tamu ini tamu mulia, ya. Kalau diibaratkan makhluk, jangan sampai tamu datang ini bukan membawa berkah tapi membawa kutuk gitu ya. Jadi, kita hormati, kita sambut. Ya sama kita menyambut tamu. Bisa betah, bisa nggak betah ya tamu itu. Langsung aja kita bahas bab keduanya. Kasih tanda aja kalau ada yang mau berobat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiap perintah amalan pasti ada permohonan dan doa. Tiap waktu pasti ada permohonan dan doa. Bulan Syaban ada permohonan dan doa. Malamnya ada waktu mustajab, ada amalan. Begitu juga memasuki bulan Ramadan, ya, pasti juga ada amalan. Sebelum kita tarawih, ya, dari rumah kita melakukan amalan. Untuk apa? Menghadirkan Ramadan itu gimana ya? Langsung aja ke sasaran kita di talim ini. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Udah salam tadi kan? Udah kan? Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan habibi, hamdal mustaqirin, hamdan yu'asi, yu'amahu, yukafi, yu'madidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baitihi juriyatihi ajmain. Seperti biasa sebelum kita bertalim, syahadat, sholawat, istighfar kepada Allah. Ikuti hadirin sama-sama lurus niat. Langsung saja sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Shalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Doa makrifat kita. Ilahi anta maksudi warid doka matlubi atini mahabataka wa ma'rifataka. Zikir jahar tahlil. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.
la ilaha illallah, 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 Muhammad Rasulullah. Ila hadiniyah asolihi wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jalani bi syafaat Nabi Muhammad bi idznillah walidullahi ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir takdir jatina. Wa khususan abaruhiyah Nur Muhammad, khususan ila ruhi Muhammad nabiyunaka muslimin mu'minin wa muslimin, wabil khusus hadiri al-mahdi kalifatul radin, wabil khusus arwahi juriyati, wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa muslimin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikanlah simpul mengikat lisanku, baik pentaklim maupun yang ditalimi, agar mereka bisa memahami taklim ini dan Allah meridhoi. Bismillahirrahmanirrahim. Doa syaban. Allahumma ya jalmani wala yumannu alaika ya jal jalali wal ikram ya jat tawli wal in'am la ilaha illa anta darul lajin wa jarul mustajirin wa amanul qaibin. Allahumma ini kunta katabtani indaka bi umil kitabi syakian au mahruman au mahturudan au mutakaron aliyah fil rizki famhu. Allahumma bi fadlika syakawati wa hirmani wa tardi waqti qari rizki wa ajbitni indaka bi umil kitabi syaidan marjukan mufanfaqol lil khairat fa innaka qulta wa qaulakal haqqu fi kitabil munajali ala nabiyyikal mursali yamhullahu ma yasya'u wa yusditu wa indahu umul kitab ilahi bitajalil adami fi lailatul nasibi min syahri syabanil mukarramil lati yufraku biha kuli amri hakim wa yubram isrim ani minal balai ma'alamu wa ma'alam wa anta alamul ghuyubi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Ya Allah, ya Rabbku, wahai yang memiliki anugerah yang tiada memberi anugerah kepadamu, wahai yang mempunyai keagungan dan kemuliaan,
Wahai yang mempunyai kekuasaan dan memberi nikmat, tiada Rabb yang berhak disembah kecuali Engkau. Tempat bernaung bagi orang-orang yang mengungsi, tempat berlindung bagi orang-orang yang memohon perlindungan, tempat yang aman bagi orang-orang yang ketakutan. Ya Allah, ya Rabbku, jika Engkau telah menetapkan diriku di dalam umul kitab Lauhul Mahfuz yang berada di sisimu sebagai orang yang celaka, terhalang, terusir, atau disempitkan rezekinya, sudilah kiranya Engkau menghapuskannya. Ya Allah, ya Rabbku, berkat karuniamu, apa yang ada di umul kitab, yaitu perihal diriku sebagai orang-orang yang celaka, terhalang, terusir, dan sempit rezeki, dan sudilah kiranya Engkau menetapkan di dalam umul kitab yang ada di sisimu, agar aku menjadi orang-orang yang berbahagia, mendapat rezeki yang banyak lagi, diperoleh kesuksesan dalam segala kebaikan, karena sesungguhnya Engkau telah berfirman di dalam kitabmu, dan firmanmu adalah benar, yang diturunkan oleh lisan Nabi yang Kau utus. Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan, dan di sisinya ada umul kitab. Ya Rabbku, berkat penampilan yang maha besar dari rahmatmu pada malam pertengahan bulan Sya'ban yang mulia ini, yang terakhir Sya'ban ini, yang diperincikanlah segala urusan, ditetapkan dengan penuh kebijaksanaan, sudilah kiranya Engkau menghindarkan dariku dari segala bencana yang aku ketahui dan yang tidak aku ketahui, serta yang lebih Kau ketahui dari diriku, dan Engkau maha mengetahui segala yang gaib. Berkat rahmatmu, wahai yang maha penyayang di antara para penyayang, dan semoga Allah melimpahkan rahmat kepada junjungan kita Nabi Muhammad beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga Dia melimpahkan salam sejahtera kepada mereka. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita sudah berdoa, langsung kita ke risalah. Doa itu salah satu hal yang membuat motivasi kita beribadah bukan menjadi semangat, tapi mudah-mudahan menjadi ruh, ya, ruh penghidup. Ada amalan doa, ini udah masuk talim, pahami ya, ada amalan doa nih ya, yang jarang diamalkan. Kadangkala kita tidak mengamalkan aja, merasakannya Ramadan itu sudah suatu ketetapan, ya, tiap tahun akan datang. Pada prinsip seorang spiritual nggak begitu. Ramadan bisa jadi nggak datang kepada antum, ya. Kenapa? Belum tentu, jangan antum udah pindah tempat kan, iya kan? Nah di situ pengertian Ramadan datang. Jadi pas dia datang, kita masih keadaan sadar di atas dunia, kita sambut dengan salam. Ya. Doa ini diamalkan Rasulullah, jangan lupa itu. Ya. Sering lupa, karena kalau mereka diucapkan salam, awal pertama penerimaan sebagai tamu, pasti juga bahagia kan? Kalau penyambutan kita awal pertama bagus. Setuju nggak nih? Setuju ya? Datang, kamas ya, nggak usah kamar yang pasti butuh jadi pulang. Ngambok tak? Ngambok kan? Ya, sama. Ramadan itu kan ciptaan Allah, sifatun juga nama Allah. Jadi konteks kalau berpikir spiritual kita itu juga ciptaannya, ya, datang ke kita. Waktu itu ciptaan Allah kan? Ya betul kan? Datang pada kita kan? Ya. Bisa nggak datang kepada kita waktu itu? Bisa ya. Pas waktu kita udah nggak ada di situ kan? Betul. Nah. Ada amalan doa dibaca malam tanggal 1 Ramadan, afdolnya kata Nabi sebelum sholat tarawih. Ya. Nah, baca ya, gampang. Nah sekarang tanya yang di UIN, kira-kira yang sahih itu afdol malam Ramadan, menyambut tamu Ramadan, kira-kira apa doanya? Bukhari Muslim nih, ada yang tahu nggak? Apa ya, kalau anda buat PR nanti tanyakan di UIN, gak ada yang tahu, yakin lah, yakin lah. Ini bukan ini, jadi mendalaminya kadang-kala mana yang mesti diamalkan, mana tidak kita harus tahu. Pertama yang mesti diucapkan, ya, sebelum antum semua sholat taraweh atau masih di rumah atau di jalan, antum ngomong gini, Assalamualaikum ya syahrul syam. Kedua, Assalamualaikum ya syahrul qiyam. Ketiga, Assalamualaikum ya syahrul iman.
Assalamu alayka ya syahrul Quran. Assalamu alayka ya syahrul anwar. Assalamu alayka ya syahrul maghfirati wal ghufran. Assalamu alayka ya syahrud darajati wa najati minad darakaat. Assalamu alayka ya syahrut tabi'inal abidin. Assalamu alayka ya syahrul arifin. Assalamu alayka ya syahrul mujtahidin. Assalamu alayka ya syahrul aman. Kuntilil asina habsyan walil mutakina unsya. Assalamu ala qanadili wa mashabihi jahirah wal uyuni syahirah wad dumu'il hatilah wal maharibil muta'atirah wal abaratil munsakibatil mutafatirah wal anfasis syaidati minal qulubi maktabirah. Allahumma ij'alna mimman qabilta siyamahum wa sholatahum wa badalta sayyiati bihasanati wa akhdaltahu birahmatika fi janatika wa rahmata darajatihi birahmatika ya arhamar rahimin. Silakan Tuhan datang. Wah gitu. Gedung-gedung segede bulan. Itu Ramadan datang. Enggak ada yang tadi enggak ada itu. Kira-kira gitu. Menghadirkan Ramadan dengan salam menjadikan begitu. Kapan amalannya? Jangan tengah-tengah. Semua isinya salam. Ya. Nah, artinya nih ya. Nah, artinya. Bahasa artinya satu-satu supaya tahu ya. Karena isinya ada 30 itu. Nah, pas satu hari itu dibuka sifat-sifatnya. Satu hari sifat ini salamnya, satu hari sifat ini salamnya, satu hari ini sifat ini salamnya. Jadi hari itu ada yang diberi oleh Ramadan dengan itu, dengan salam tadi. Paham nggak? Aku datang membawa makfirah, ya, aku terima makfirah itu. Maka diterima, aku datang bawa makfirah. Makfirah, campaan dari Ramadan. Sama itu. Nah, beda kan pemahaman orang sufi, pemahaman tarekat. Nah, ini ada dasarnya semuanya yang Anda baca. Ya. Ini akan Anda bahas lebih dalam perkara doa ini di pintu-pintu bulan Ramadan ya. Jadi nanti kalau sekaligus dibaca, awal sekaligus baca. Ya. Tapi pas masuk pintu 1, dipanggil Ramadan itu kita jawab. Nah, kita bagi 4 dulu aja, 4 hari ya. Supaya jangan lupa ya. Tapi pas awal masuk Ramadan dibaca seluruhnya, nanti dong share. Ya. Ya. Hari pertama antum membaca, kan udah disebut afdolnya sebelum sholat tarawih. Assalamualaikum ya sarusyam. Artinya kan salam bagimu wahai bulan Ramadan. Itu hari pertama datang Ramadan. Namanya Ramadan. Kedua, Assalamualaikum ya syarul qiyam. Salam bagimu wahai bulan qiyam, bulan mendirikan sholat tarawih. Hari ketiga, ya. Assalamualaikum ya syarul iman. Salam bagimu wahai bulan iman. Hati-hati perkuat iman di hari ketiga. Mulai start, itikad. Ya. Hari keempat, Assalamualaikum ya syarul Quran. Salam bagimu wahai bulan yang di dalamnya diturunkan Quran. Mulai ada Quran situ. Mulai ada amalan. Sampai enggak? Nah, khatam Quran per juz atau apa? Mulai start. Ya. Selanjutnya, Assalamualaikum ya syarul anwar. Salam bagimu wahai bulan yang penuh cahaya. Oh, antum yang tadinya hitam jadi spotlight. Insya Allah. Ini pemahaman lebih dalam. Yang terakhir ada beberapa kata yang mesti dipahami. Ya. Assalamu alal qanadillah wal mahabidihi zahiron. Salam bagi pelita yang bersinar, mata-mata yang terjaga, air mata yang terus menetes. Di sini ada perpisahan mendekati terakhir. Ya. Terakhir ditutup, ya Allah jadikanlah kami orang-orang yang Engkau terima puasa dan sholatnya. Ya. Allahumma ij'alna mimma qabilta siyamahum wa sholatuhum wa badalta. Ya. Betul kan? Yang Engkau ganti badalta
sayiatihi bihasanati wa adqaltahu. Yang kau ganti kejelekannya dengan kebaikan. Hari-hari selanjutnya 11 ya. Nah, sudah itu biromatika fi jannatika ya. Sudah itu kejelekannya dengan kebaikan yang kau masukkan ke dalam surgamu, jannatika, dengan rahmatmu. Warofata darojatihi biromatika ya arhamar rahimin. Wahai Zat yang maha pengasih. Betul kan? Itu penutup. Jadi penutup terakhir ucapan itu. Nah, ini antum share dulu semuanya ya. Boleh aja dibaca begini. Jadi apa maksudnya? Mewujudkan Ramadan. Mudah-mudahan terasa benar Ramadan ada. Sampai enggak? Antum itu diperhatikan oleh Ramadan. Itu ciptaan Allah. Jadi ibarat adanya korin aja nggak kerasa, yang udah dari sononya ada ya. Tambah ada Ramadan, maka korin ngambok. Tahu ngambok? Korin ngambek, diem aja, lemah dia. Apalagi sudah di back dengan dikasih syahwat makanan, gitu ya. Itu yang disebut pengertian dikerangkeng. Jadi ada amalan, diikatnya syahwat antum. Bukan jin yang tadi malam di shooting, bukan. Itu jin natural itu. Itu beda lagi, itu metafisis. Nggak usah percaya benar sama gitu ya. Hologram nanti. Itu hologram. Bayang-bayang gitu ya. Nah, tapi kalau untuk action menguatkan akidah boleh-boleh aja ya. Nah, asal jangan di-share ke Mbah YouTube ya. Itu kan umum, nanti lain. Takut kaya masalah kalian. Ya. Benar itu benar. Insya Allah ada maksud itu. Pintu-pintu terakhir memang pada ngumpul. Ya. Pada ngumpul. Mereka ngumpul di satu tempat, bukannya di kerangkeng. Yang di kerangkeng itu yang ada di diri antum. Cara yang ngiketnya siapa? Yang ngiket siapa? Kamu kan? Ngiketnya dengan apa? Menahan. Maka puasa identik johirnya adalah menahan, diikat dengan menahan. Ya. Tapi yang satu dilepasin. Ya. Marah dilepasin. Maka ada metode tarekat secara sisi lebih dalam. Nah, itu ada di kitab Al-Gunya, ada di kitab Sirul Asrar. Antum bahas sekarang Sirul Asrar. Kemarin Al-Gunya, Sirul Asrar pernah dengar ya kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani yang jarang dibahas di luar. Ya. Itu jadi amalan di sini itu lebih naik ke atas. Ya. Mudah-mudahan jadi kebaikan, puasa antum menjadi lebih bermakna lah. Itulah doa di awal bulan Ramadan. Sepakat ya? Nah, tiap masuk Ramadan ada doa secara syar'i. Malam pertama doanya ini, malam kedua doanya ini, ada syariatnya itu. Itu hadis juga, tapi untuk awam. Yang ini untuk khusus. Duduk kan? Tatanannya beda-beda. Alangkah baiknya dua-duanya dipakai, betul kan? Nah, ya. Dalam berpuasa Ramadan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membagi dalam dua kategori. Antum puasa satu kategori atau dua kategori? Dua kategori. Antum puasa harus dua kategori ya. Saum asy-syariah, puasa syariat. Yang pertama. Ya, yang kedua, saum at-tariqah. Ya, puasa rekod. Yang pertama saum syariah, yang kedua saum at-tariqah. Paham itu ya? Dan ini ada hadisnya. Duduk ya. Apakah puasa kita puasa syariah saja, ya, tapi tidak puasa tariqah? Puasa kita sah atau tidak? Sah. Jawabannya sah. Ya. Tapi terserah Allah hasilnya, betul kan? Tapi kalau antum berpuasa thariqah saja tanpa syariah, maka puasa antum tidak sah. Paham nggak? Puasa thariqah harus juga dengan puasa syariah. Tapi kalau antum puasa dua-duanya, asy-syariah, saum at-thariqah, maka antum dijamin mulia. Dijamin ada manfaatnya dari puasa antum, baik sisi lahir maupun sisi batin. Udah selesai, pulang.
Nah, syariah udah tahu, tarekat belum tahu, udah pulang. Kaji sendiri. Baca sendiri tuh, Sirul Asrar. Ya. Wah, ini yang di luar pada ngambek nih. Ini kan dekat dengar dari ini ya. Baca aja Sirul Asrar, kalau nggak ketemu Al-Gunjanya repot. Ngopi dulu tuh kan. Ini berapa ince aja dulu perlu deh. Alhamdulillah kok ngambek-ngambekan ya. Nah, gini, sebelum bulan Ramadan, antum tahu gak? Keluarin tuh marah. Iya, keluarin supaya habis. Jangan dimaki-maki bini marahnya. Full kan. Siapa. Ngopi dulu. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani Wali Kutub, dalam konsep tasawuf orang tarekat ada 2 kategori puasa. Mau mendebat mau tidak orang di luar sana bodoh ting. Betul. Yang penting benar di sini kalau dia begitu. Pertama saum asy-syariah, kedua saum at-tariqah. Atau bisa juga disebut secara lebih dalam puasa berstandar fikih. Namanya puasa syariah. Antum puasanya standarnya apa? Fikih kan? Fikih standarnya diantaranya apa? Dari jam sekian sampai jam sekian nggak boleh makan, nggak boleh minum. Aturannya begini. Itu fikih kan? Nah, standarnya berarti antum selama ini besok puasanya apa? Fikih, betul kan? Itu puasa syariah. Makanya ada orang mau berpuasa, ulang-ulang belajar fikihnya. Ya. Ulang-ulang belajar ilmu fikihnya supaya standar kita secara zahir puasa syariahnya benar. Setuju? Setuju nggak nih? Waalaikumsalam. Ada tamu. Gitu ya. Tamu Ramadan datang, tamu kita datang. Alhamdulillah ya. Lanjut ya. Jadi standar antum puasa besok apa? Fikih. Betul kan? Fikih kan? Udah, berhenti nggak makan, nggak minum, syah. Tapi ada standar yang lain yang nggak antum pahami. Standar pertama karena lapar dibentak istri marah. Syah puasanya. Pas ngegaplok menyakiti baru batal. Gitu. Sah, marah sah. Enggak apa-apa. Karena standar antum fikih. Paham ya maksudnya ya? Pilih mana? Mau berstandar fikih atau berstandar tarik? Kedua-duanya kan? Saya nggak marah, tapi saya makan. Batal karena nggak ada standar fikih. Ya, tapi ada standarnya toriko. Ya kan? Puasa berstandar fikih dan puasa berstandar tasawuf. Sampai. Nah, kalau ada pertanyaan bisa jawab sekarang. Apakah kalau kita puasa, ya, kemudian antum marah-marah, batal puasanya enggak? Jawab. Jawabannya bisa batal, bisa tidak. Ya, kalau standar marahnya sudah melampaui ke fikih, maka batal. Tapi kalau standarnya belum sampai ke fikih, makanya tidak batal. Kamu nih, nggak batal. Paling syariat betul-betul kurang pahala. Iya kan? Nah, kan itu. Betul? Betul. Kalau lebih dalam gini ya. Jangan dulu deh, nanti aja deh. Nanti takut selesai. Ya. Udah jelas, standarnya udah jelas. Ya. Saya Abdul Qadir menjelaskan dalam puasa syariat adalah sebagai berikut. Kata orang tarekat, standar kata orang tasawuf ya. Standar puasa itu khusus standar syariat atau standar fikih sebagai berikut.
an yumsika anil makluwati wal masrubati wa an waqa'i min nisya'i fin nahar. Gitu, ada batasnya. Antum cuma sampai ganti waktu aja. Paham nggak? Menahan diri dari makan dan minum, tidak bersetubuh di waktu siang. Sampai situ aja puasa antum. Pas ganti waktu malam, antum tidak masuk puasa. Makanya nggak perlu Ramadan, nggak perlu terawih. Ya, karena puasanya siang aja. Gitu. Tahu nggak? Ya, sama gitu. Sama. Ya. Ya. Ini kata saya Abdul Qadir Jailani, kitabnya Sirul Asrar. Silakan baca. Itu dasar referensinya. An yumsika anil makluwati wal masrubati wa an waqa'i min nisya'i fin nahar. Karena itu kalau kita melihat dari sudut pandang syariat saja kita berpuasa, dangkal. Ya. Puasa itu ada dua kategori, ada puasa fikih, ada puasa tasawuf atau tarekot. Ya. Kita sudah mencapai pemahaman yang lebih dalam. Nah, dari sudut pandang syariat ya, yang membatalkan puasa secara umum dulu hanya makan, minum, bersetubuh di siang hari. Umumnya begitu. Selama bisa menahan diri dari 3 hal tersebut, puasa kita sah. Gitu? Sah. Jadi jangan khilafiyah. Jangan dulu antum menghantam orang yang puasanya syariat tapi dia hantam dengan puasa tarekot. Maka timbul perdebatan. Nah, di sini kealiman kita sebagai ulama mesti kita pahami. Arif. Ya. Sudut pandang fikih. Hal ini tetap berbeda dengan orang yang berpuasa tarekot. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani yang berpuasa tarekot sebagai berikut. Atau puasa tasawuf. Tangkap ya. Silakan catat kalau boleh. Ini Sirul Asrar. Karena kalau baca Sirul Asrar nggak nangkap. An yumsika an jama'i abaihil muharramati. Muharram. Wal manahi yawadama imani mitlal lauzabi wal kibari wal bukhli wa khairi dalika jahirun wa batinan. Fakhuluha yabtulla sauma tiraqati. Menahan seluruh anggota tubuh dari melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan dan dilarang, menjauhi sifat tercela seperti ujub, sombong, kikir, selainnya secara lahir dan batin. Setiap melakukan hal tersebut membatalkan puasa tarekotnya. Puasa tarekotnya. Gitu. Jadi kalau ditanya, antum makan uang bank riba di bulan puasa, puasanya batal tarekotnya, bukan batal fikihnya. Duduk gak? Nah ini kan sering gak dijelasin. Kadang-kadang nanti takut ada yang tanya nih jadi ulama. Ustadz, bertanya, kalau awal bulan Ramadan memakan piti bunga bang batal atau tidak? Katanya. Bisa jawab tak? Amo tak tahu loh itu riba. Bunga bang tahu lamanya le katanya. Antum harus berani jawab, tidak tahu. Kalau nggak tahu, kan gitu ya. Bilang nggak tahu aja nggak mau kan? Mau dijawab keluar dalil hantu belau kan? Nah, iya kan? Jadi jawabannya tahu kan? Sah. Tapi batal puasa batinnya, puasa tasawufnya itu yang benar. Duduk. Ya. Yang dinilai Allah apa? Puasa lahirnya atau puasa batinnya? Ya. Allah nggak ngelihat bagus rupa antum. Walaupun kayak Halimatus Sa'diyah, kalau hatinya kacau tetap aja bengek. Puasanya tuh kan? Nah, iya. Jadi perbedaan mendasarnya terletak pada antara puasa fikih dan puasa tarekot. Titik berat puasa tarekot
itu lebih luas dari puasa syariat. Kan itu lebih luas, lebih dalam. Hal-hal yang membatalkannya pun lebih beragam. Ya. Tidak seperti puasa syariat. Selama seseorang berhasil memenuhi syarat, siapa aja besok puasa kamu berhasil memenuhi syarat dan rukunnya, tidak melanggar 3 larangan seperti yang disebutkan tadi, secara fikih puasanya sah. Ya. Walaupun dia menggunjing, walaupun antum marah, walaupun antum pelit, walaupun antum sombong, tapi tetap saja dia mendapatkan dosa dari perbuatan itu. Tetap. Tapi puasanya sah. Duduk. Nah, dah ringan. Besok kita sombong aja lah. Tapi ingat, ada bahayanya. Tiap melakukan sombong 1 kali di hari biasa, maka pas melakukan sombong di bulan Ramadan, kali 30 kuadrat. Jadi jeleknya pun berlipat, kebaikannya juga berlipat. Duduk, makanya sedekah. Itu perbedaannya. Ini kan yang dikatakan dikhawatirkan oleh Rasulullah. Rasulullah khawatirnya di puasa ini nih. Kata Nabi begini. Ini bersabda ya. Rubba syaimin laisyallahu min syiyamihi illal ju'au. Waruba qaimin laisyallahu min qiyamihi ila syahru. Gitu. Tahu tuh. Ini saya nih. Betapa banyak, ini kan populer, orang berpuasa yang tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar, keroncongan paroi. Dan betapa banyak orang yang bangun malam untuk beribadah yang tidak mendapatkan dari bangun malamnya kecuali bagadang. Iya kan? Hadis Imam Ibnu Majah sahih. Sering diucapkan ini kan. Makanya kan yang tadi 2 poin. Standar puasa kita kemana? Betul kan? Kalau antum hanya puasa mendarat standar kita ke fikih, dapat ini. Dapat kena hadis ini sindirannya. Maka tetap puasa itu sifatnya lahir dan batin. Kalau kita sudah menahan, tahan juga marah kita. Kalau kita bisa menahan, walaupun ada jodoh kita untuk berhubungan siang hari, tahan juga. Ya, kalau enggak kafarat. Ya, betul, bukan keparat ya, kafarat. Itu hati-hati, kena tuh. Puasa torekot memasuki karakter negatif, memasukkan karakter negatif pada manusia. Karakter kan ada karakter negatif bawaannya. Dalam daftar membatalkan puasanya. Kalau antum sudah sampai puasa torekot, karakter negatifnya masuk, batal. Ya. Perlu diingat, sistem pembatalan puasa torekot hanya berlaku oleh orang yang sudah bertorekot. Tahu nggak? Antum kena tuh. Makanya jangan kemari ngajinya. Itu di asyahadah lagi. Enak yang di luar. Tapi nanti seterata kemuliaannya beda-beda nanti ya. Di jannah itu beda-beda. Ya. Gitu. Udah. Lanjutin kan nih? Kan antum udah bersyahadah kan? Iya kan? Udah tahlil, udah syahadah, ada mursyid kan? Ya, antum udah tarekat. Jadi besok puasanya gimana? Masih puasa syariat? Wah, gawat ini. Ini ada yang mengerikan ini. Ya. Maksandung ya? Ya iyalah. Harus berubah lah. Kelas antum udah bukan enggak sama. Iya, enggak sama. Ya. Yang belang betong gimana? Ya antara main masuk keluar masuk, kadang-kala dia kelas 2, kadang-kala kelas 4. Nggak bakal dapet ijazah yang kayak gitu. Masa udah duduk kelas 4 balik lagi kelas 2? Ya nggak dapet ijazah ya. Nggak apa-apa dia balik lagi kelas 2 tapi nggak pelajar, tetap aja ngikutin ini nggak apa-apa. Jadi udah jelas.
Sistem pembatalan puasa tarekat tidak berimplikasi langsung terhadap batalnya puasa menurut fikih. Kecuali orang-orang yang bertarekat. Duduk gak? Ya. Sebab puasa tarekat bermain di wilayah antum tuh mainnya di mana puasanya? Bukan menahan jahar, lahir, tazkiyatun nafs. Paham gak? Antum besok puasa itu bermainnya di tazkiyatun nafs. Masa kemarin masuk puasa tahan lapar, tazkiyatun nafs juga ditahan. Kacau ini. Nggak naik-naik antum. Gimana badan kita jadi jernih? Karakter negatif kita jernih. Ya. Mengalah. Misalnya pagi-pagi udah begadang, kita mesti nyediain kopi sama suami. Harus. Tazkiyatun tahan, mau marah. Pi, alun juga kopi tibo katanya. Nggak batal puasanya itu, boleh. Nggak bisa udah katanya. Oh, nggak bisa, nggak kayak gitu. Kira-kira gitu. Jadi harus ditahan, saling pengertian. Tazkiyatun nafs tuh, atau tazkiyatun nufus. Penjernihan diri untuk membersihkan diri. Mudah-mudahan antum semua bisa melakukan itu. Atau tasfiyatul qulub. Apa itu? Pembersihan qalbu. Niat. Kalau lah selesai Ramadan, awas ya. Dan balik. Nggak bisa. Nggak bisa. Den pupuh randang kok. Nah, ya kan? Den salam aku di galaan dia randang. Betul kan? Nggak usah lah menunggu Ramadan, beko pas buku pasang. Dandam itu apa ya? Tasfiyatul qulub. Ya, puasa antum rusak itu. Nggak bersih kalbu niat antum, betul kan? Ini kan mesti dijelasin. Itulah wilayah-wilayah spiritual. Dalam berpuasa antum harus kita pahami. Kalau syariat udah banyak deh, ya di luar ya, yang nerangin ya. Besok juga gitu-gitu juga deh. Yeah. Jadi bersyukuran dong ya masih mau mendalami puasa apa sih yang naik pangkat gitu lah mudah-mudahan lah ya. Insya Allah ada hasilnya, ada keajaibannya nanti di 11 bulan ke depan. Puasa itu kan ibarat charger. Itu charger ya. Ngecasnya tuh full. Udah mesin casnya nggak bener, gede lagi chargernya. Yo, akinya ngedrop lagi. Baru 2 kali jalan, kedua udah kacau balau kan, ngedrop lampunya itu, redup. Jadi wilayah yang digarap puasa tarekat adalah efek daripada pelaksanaan puasa itu sendiri. Secara Islam ke situ. Jadi apa puasa sekedar ibadah tahunan? Apa hanya itu? Dengan iming-iming pahala yang melimpah. Begitu antum memahaminya. Nggak ada proses realisasinya 11 bulan ke depan. Kan rugi kalau berpikir kayak gitu. Iya kan? Kadang-kala gini, antum nggak punya keturunan, antum syarat rezeki itu tersebab dari puasa antum sebelumnya. Jadi puasa besok itu mempengaruhi setahun. Planning kehidupan antum ditata di puasa Ramadan. Maka disebut bulan mulia. Bulan turunnya rahmat. Duduk ya. Hati-hati puasa antum untuk besok mempengaruhi 11 bulan ke depan. Paham ya? Hati-hati, kita sering menyalahkan yang lain. Padahal fungsi awal kita yang salah. Duduk, jangan-jangan antum gak lulus-lulus besok puasa antum ngaco nih. Bisa gitu kan? Bisa. Jadi ada pertanyaan sampai sini? Sekedar ibadah tahunan saja dengan iming-iming pahala yang melimpah atau sebuah proses perbaikan diri yang berkelanjutan. Yang kedua yang benar. Ramadan itu proses perbaikan diri yang berkelanjutan sampai 11 bulan. Menuju mana? Insan kamil. Manusia sempurna. Ya. Nggak bisa sempurna. Secara zahir kan nggak bisa sempurna. Dalam sisi zahir nggak bisa sempurna. Enggak. Sederhananya gini deh. Kaku kayak gini ya.
Puasa dalam perspektif torekot atau tasawuf bisa dianggap sebagai saringan bagi pengamalan. Bagi pengamalnya, saringannya itu yang semula dipenuhi dengan kebencian, setelah menjalani ibadah puasa, kebenciannya perlahan-lahan berkurang sampai 11 bulan ke depan. Paham ya? Merubah karakter negatif. Itu korin kelojotan itu. Begitu pula dengan karakter-karakter negatif lainnya. Jadi perbedaan lainnya adalah perihal waktu. Ini pendalamannya. Waktu. Tahu waktu ya? Kita kan dikurung waktu. Puasa syariat ditentukan waktunya. Betul? Kapan? Menahannya kapan? Pagi sampai malam, ya kan? Ditentukan waktunya kan? Nah. Jadi puasa syariat itu mempunyai waktu. Antum dikurung dengan waktu yang menang. Bisa Tuhannya waktu antum. Antum ngikutin waktu kan? Betul kan? Betul enggak? Bukan Tuhan yang takut kan, waktu kan? Masih siang, jangan makan, Tuhannya waktu tuh. Salah itu. Ini udah pendalaman nih. Hati-hati, Allah nggak mau digituin. Masih siang, jangan makan, Tuhan antum waktu mah. Ya, ini pemahamannya ya. Maksud antum tahu kan, ngomong kayak gini kan? Ini itikad, akidah, hati-hati, akidah tergeser kacau ini. Jangan Tuhan kan waktu. Allah bermain di waktu itu. Yang menentukan Allah. Kalau waktu hilang gimana? Bisa kan? Itu namanya muwakot. Apa namanya? Antum puasanya terkurung waktu, namanya muwakot. Apa namanya? Muwakot. Sedang puasa tasawuf, puasa torekot tidak mempunyai waktu. Bingung nih. Ayo, bingung. Itu makomatnya beda. Itu yang disebut mu'abad fi jami'il umri. Nggak ada waktunya. Sepanjang hidup manusia. Artinya itu. Mu'abad fi jami'il umri. Berarti Ramadan antum sudah ada di akhirat. Itu masuk kondisi waktu akhirat. Jadi gini, ibarat datang ini ya, bahasa mudahnya. Ini waktu kita dikurung waktu. Pas Muharram datang, itu nggak ada waktu tuh. Ditutup tuh tadi tuh. Yang waktu yang terbatas, muwakot tadi. Pap, waktu abadi. Nah seharusnya antum puasanya abadi. Ikuti bukan ikuti syariat saja, tapi torekot. 30 hari jangan bersatu, sanggup? Mabok antum. Pernah dilakukan di amalan sini? Nggak boleh. Siang malam nggak boleh. Karena sudah tidak ada waktu. Karena disebut mu'abad fi jami'il umri, sepanjang hidup manusia. Guna tidak terkurung pada mubakot, orang-orang lama apa? Basuluk. Tahu nggak besuluk? Besuluk suami istri ada nggak? Enggak. Tapi karena masih ada tubuh dibolehkan makan sedikit. Tuh. Enggak banyak. Betul kan? Karena kondisinya tidak ada wakat. Itu yang disebut mu'abad fi jami'i umri. Nah besok lakuin itu puasa kayak gitu. Nggak laku nih kaji. Taluk dan puasa macam itu. Ayo. Itu tampaknya Pak. Tampaknya. Pokok pas buka lagi makan supaya duit saja. Orang-orang dulu lakuin itu. Suluk sini ada nggak? Nggak ada lagi suluk kan? Nah, tanda kiamat tuh. Capek-capek datang waktu akhirat ya. Nggak disambut lagi.
Nyelonong aja duduk. Wah, kacau ini. Blok katanya. Wah, ini. Nah, jadi nggak ada makfirahnya. Berat katanya? Enggak ya? Wawasan aja. Dan Anda sampaikan benar ini. Karena ada di Sirul Asror, nggak percaya baca ya Sirul Asror. Al-Gunja Sirul Asror, baca aja kitabnya itu. Terbayang nggak perbedaan kita puasa dengan ulama dulu dengan sekarang? Jauhnya. Beda ya? Jauhnya. Jadi udah muabad fi jamil umri, sepanjang hidup manusia mereka berpuasa. Nggak percaya baca Sirul Asror, karangan Syekh Abdul Qadir Jailani. Bukan kata yang duduk nih, kata Wali Kutub. Ya, puasa tarekot adalah puasa jiwa. Bahasa mudahnya gitu. Sehingga tidak terikat dengan bulan dan waktu lagi. Bahkan tidak terikat dengan jarak. Itu udah keren. Antum masuk Kalwa tahu-tahu di depan Ka'bah. Gak ada lagi jarak. Makanya ada yang bolak-balik dari Mekah kemari. Bawa buktinya bisa juga bawa korma. Dan ulama dulu ada yang kayak gitu. Ayo. Karena kan jarak itu kan waktu. Percaya nggak jarak itu? Kalau waktu nggak ada, jarak nggak ada nggak? Ayo, lagi. Gimana dong ngilangin waktu? Udah mati aja. Nah, puasa torekot. Lah, diajarin dengan puasa torekot. Kurangi rasa iri, bereskan niat, tidak sombong. Usahakan jangan bersatu 30 hari. Walaupun dibolehkan. Enggak, kalau berbuka makan 3 kurma. Ya, 3 kurma, tap. Minum cukup seteguk. Sudah itu sholat kalwat. Talo. Ayo, batanya talo, maksud itu. Lari itu. Levelnya beda. Maka wakat pun dah mengurungnya. Yang tidak ada muwakot. Enggak ada batasan. Tujuannya apa sih? Tahu? Supaya Allah ikut berpuasa hadir. Ada hadisnya tuh. Namanya ya, kemarin ya kajinya kan. Puasa bersama Allah. Puasa hanya mendapat makan berbuka, nikmat berbuka. Puasa kedua puasa bersama Allah. Itu dia hilangkan waktu. Konsep syariatnya gimana? Gini. Prakteknya jangan diperberat. Puasa tarekot adalah puasa jiwa. Dari sini kita belajarnya. Sehingga tidak terikat dengan bulan, waktu atau jarak tertentu. Ketika si pengamal puasa itu mulai berlaku sombong, apalagi di bulan Ramadan, melakukan perbuatan yang diharamkan, puasanya batal secara tarekot. Sampai kapan? Kapan batalnya? Pada waktu Ramadan. Karena antum tidak ada waktu, maka di luar Ramadan juga antum berdosa, tidak akan melakukannya, membatalkan diri sebagai waktu kurungan. Tahu nggak waktu kurungan? Antum sudah berada di wilayah yang tidak berwaktu. Paham maksudnya? Jadi maka ada disebut berpuasalah antum sepanjang hidup. Antum pengertiannya begitu. Kalau di hadis puasa setahun. Nah ini nih yang memble kepala kita memahaminya. Ya. Nah itu puasa jiwa. Puasanya batal secara tarekat. Hal menarik dari puasa tarekat. Antum mesti tahu. Puasa tasawuf, puasa jiwa bahasa mudahnya. Adalah masuknya menahan seluruh anggota tubuh dari melakukan perbuatan yang diharamkan. Sebagai salah satu perilaku yang membatalkan puasa. Ini menarik kalau dianumnya. Karena dapat membuat orang menjalankan puasa tarekot, menghindari sekuat tenaga perbuatan-perbuatan yang dilarang agama. Kalau antum sudah berpikir tidak akan sombong, tidak akan pelit, ya. Sudah itu kita tahan mulut kita, maka antum tidak terasa lagi puasa yang sifatnya lapar dan haus, tahu nggak?
Otomatis nggak terasa itu, pasti nggak terasa. Begitulah manfaat puasa tarekat. Hindari yang sifatnya ruhani, jangan sampai batal. Hingga timbul anggapan bahwa menahan diri dari hal-hal yang tidak yang tersebut ini penting. Dengan menahan diri lebih penting, di atas lebih penting dari hanya menahan diri dari makan, minum, dan bersetubuh ketika kita berpuasa biasa. Ketangkap maksudnya? Oh ya. Apalagi pengamalan puasa tarekat tidak terbatasi oleh waktu tertentu kan? Enggak kan? Artinya jika semua orang berhasil mengamalkannya, maka keseimbangan antara kesalehan ritual dan kesalehan sosial bukan isapan jempol lagi. Karena itu Syekh Abdul Qadir Jailani mengutip hadis dalam kitab Sirul Asrar. Mengatakannya begini, Yasirulil syaimi farhatani, farhatun ainda iftari wa farhatun ainda ru'yati jamali. Ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa ketika berbuka, itu puasa syariat, dan ketika melihat Allah. Itu puasanya orang-orang yang tarekat, sudah ahlul hakikat. Itu. Karenanya para ahli syariat, ahlul fikih, ya, ini menafsirkan hadis qudsi ini. Itu kan hadis qudsi dari Nabi. Orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan dalam puasanya, ketika berbuka dan ketika melihat Allah, kan gitu kan? Nah, hadis itu sahih. Orang fikih menafsirkan hadis sahih tadi sesuai makna dasarnya. Yang dimaksud farhah inda il iftari, kebahagiaan ketika berbuka adalah makan ketika matahari tenggelam. Tahu? Babuko, maksudnya ke situ. Betul. Kan makna begitu. Sedangkan al-aqlu inda gharibi syiyami, yang dimaksud dengan farha inda ru'yah jamali, kebahagiaan melihat jamali, adalah riwayatul hilali fi lailai aidi. Itu maksudnya. Tahu? Melihat hilal di malam Idul Fitri. Jadi 30 hari kita baru mendapatkan apa? Mendapatkan nikmat berbuka di maghrib. Satu didapatkan pada hilal Idul Fitri. Hadis tadi maknanya begitu untuk orang ahlul fikih. Duduk ya. Maksudnya duduk ya. Ini kata Sirul Asrar karangan Syekh Abdul Qadir Jailani. Antum kutip dulu dari kitab-kitab lama. Gak mungkin antum pintar kalau tidak membaca kitab lama. Kalau langsung ke Quran, level pembahasan tafsirnya beda-beda. Fikih juga beda-beda. Ya. Sementara ahlul hakikat memahami tadi ya, gini, bedanya nih ya. Menafsirkannya begini, dua tadi kebahagiaan berbuka dan kebahagiaan melihat Allah ya. Kita pahami dulu kuncinya ya. Ini yang level yang lebih mufasir, yang kalau disebut lebih cenderung ke ruhani. Menafsirkannya begini. Maknanya lebih dalam ya. Bahwa kebahagiaan ketika berbuka adalah dakhilul jannati bil akli mimatun fihi minal naimi. Artinya kebahagiaan memasuki surga dengan memakan banyak kenikmatan di dalamnya. Itu jadi kalau berbuka itu antum sudah di surga. Enggak ngelihat rendang, kolak, nggak melihat apa tuh, namyo, durian. Enggak melihat itu lah. Pokoknya air putih saja sama jadi nikmatnya jo di surga. Karena maknanya sudah batin, paham nggak? Begitu. Mau kayak gitu? Nah, besok sediain aja air putih.
Tapi puasanya tarekat ya. Iya kalwat dalam aja, makanya pas sediain air sedikit seteguk udah sama minum di surga. Paham? Itu jiwa. Bohong lah andung, terserah. Itu ada di Quran kok. Gimana mau serakah? Nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Oh, pokoknya dalil wajib kita kan keliling nih. Pabukuan sana, pabukuan sana, pabukuan. Dalil wajib tuh. Nah, itu puasa syar'i. Iya kan? Intinya apa? Menuhankan waktu. Takut dengan waktu kan? Iya kan? Oh, berikut datang maghribku, bentar lagi. Yuk capek ke situ. Berikut habis kola katanya. Kamu puasa kok. Syahwat. Kan syahwat tuh. Bukan diikat malah diumbar kan? Nah, ya. Nah, ngapain ngaji ini kayak gini enggak enak kan? Ngopi dulu lah. Anu ngingetin. Ya. Yang tadi boleh nggak batal puasanya? Boleh, nggak batal. Untuk anak TK nggak apa-apa, lakuin aja besok kayak gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Iya nggak? Jadi kebahagiaan memasuki surga dengan memakan banyak kenikmatan di dalamnya waktu kita berbuka. Sedangkan kebahagiaan yang kedua dalam konsep ahlul mufasir hakikat, maknanya liqaullah yaumal qiyamah. Nah, itu maknanya. Apa tuh? Bertemu Allah di hari kiamat. Bukan di Ramadan. Di hari kiamat. Tapi karena waktunya sudah tidak ada, ketemu waktu, paham nggak? Ya. Ini kata siapa? Syekh Abdul Qadir Jalani, kitabnya Sirul Asrar. Nah, setidaknya pas membaca Sirul Asrar, antum ndak on. Tahu nggak? Kan ada makna tuh, baca pelan-pelan. Oh ini maksud andongnya. Oh ini, ya memang kayak gitu maksudnya. Betul, berat loh. Apalagi Al-Gunya. Kitab Al-Gunya tuh, pusing tuh. Al-Hikam aja udah salah kaprah kita bacanya. Sering menceng-menceng kemana-mana. Ada pula cuma andung tesisnya Al-Hikam. Lulus pula dia. Kalau dia andung gak lulus tuh. Kacau tuh mah. Pusing dia andung ini zaman sekarang nih. Al-Hikam pula susah loh. Betul loh. Ya tapi alhamdulillah lulus juga ya. Nah, gitu aja bersyukur. Ditolong Tuhan kan. Ya. Tolongnya silaturahim. Jadi kesimpulannya gini. Dalam berpuasa kita harus mempertimbangkan aspek rohani. Paham? Tolong. Puasa besok aspek rohani ada di sana. Ya. Ada ya? Juga tidak sekedar melihat mana yang membatalkan puasa dan mana yang tidak secara hukum saja. Boleh jadi puasa kita syah secara hukum karena berhasil menahan diri dari makan dan minum dan bersetubuh di waktu siang. Namun 3 kali namunnya ya. Namun 4 kali. Apakah kita benar-benar berhasil mengambil manfaat puasa untuk hidup kita 11 bulan ke depan atau tidak? Itu poinnya. Dan setelah itu melestarikan penahanan diri sepanjang hidup antum dalam hal yang sifatnya diharamkan. Itu yang benar. Gak ada waktu lagi. Seumur hidup antum tidak akan memakan riba. Seumur hidup antum tidak akan marah. Gak punya anak. Syahwat dan marah beda. Paham ya? Marah itu asyifatun ego iblis. Itu yang gak boleh dipegang. Itu selendang Allah. Tahu gak? Sebesar biji sawi saja tidak masuk surga. Gitu maksudnya, bukan syahwat itu. Syahwat ikat aja. Aduh, caput gak ngerti perbedaan tadi ya. Jadi mengambil manfaat puasa untuk 11 bulan ke depan untuk hidup kita, melestarikan penahanan diri dari hal yang dilarang sepanjang hidup kita. Dan tidak hanya di bulan Ramadan saja. Termasuk berdosa kalau antum berpikir tidak berbuat dosa di bulan Ramadan. Nah, rasain ikut tarekat. Kalau antum berpikir tidak boleh berbuat dosa di bulan Ramadan saja, antum berdosa. Sampai. Kalau ada yang ngomong gitu, nungciku gitu. Wakatnya hilang, harus seumur hidup. Duduk gak? Itu makna puasa. Nah, gimana nih ngaji nih?
Itu sebabnya dalam berpuasa Ramadan Nabi Muhammad memerintahkan. Apa perintahnya? Naik nih lebih tinggi. Ini ajaran Nabi lebih tinggi nih kepada sahabat. Kira-kira apa? Ini ulama-ulama dewin. Makomat tertinggi dalam puasa adalah kata Nabi, hadisnya saya begini. Kira-kira apa? Takhalaku bi ahlakillah. Apa tuh? Berahlaklah sifat-sifat Allah. Itu puasa. Berat nggak? Jadi antum harus berakhlak Allah, bukan berakhlak Nabi lagi. Berat nggak tuh? Dan itu hadis sahih loh. Maka puasa untukku dan aku yang tahu, kata Allah. Hati-hati Ramadan. Berakhlaklah, teladanilah Allah. Nggak ke Nabi lagi. Tapi jangan semuanya. Yang dikasih tahu ada 99, ya kan? Ikut itu. Enggak juga semua dipakai. Ya Rahman, Ya Rahim, ahlak Allah kan? Pilit gimana? Sampiri karing. Bukan ahlak Allah itu. Ahlak kacau tuh kan? Enggak bisa. Seumur hidup dipakainya tuh. Tahalahu bi ahlakillah. Berahlaklah, teladanilah sifat-sifat Allah di sisi lain. Manusia mempunyai kebutuhan beraneka ragam kan? Dan yang terpenting adalah kebutuhan apa? Paling penting kebutuhan antum. Fisulujilun atau fa'ali, yaitu makan, minum, hubungan seks. Itu pokok. Makan, minum, kebutuhan seks. Karenanya Allah Subhanahu wa taala kodam nafsu ya, nafsahu ala annahu laisya ladaihi atfalun au jawudatun. Artinya gini, memperkenalkan dirinya Allah memperkenalkan dirinya itu antara lain sebagai tidak mempunyai anak atau istri. Arti kata ahlak itu harus ada di bulan Ramadan. Oh, nggak boleh punya anak, bukan begitu. Tidak berhubungan. Nah kalau waktunya hilang kan siang malam bro. Enggak tahu ada. Kata Nabi, tahu kamu tidak tahan. Nah, sampai nggak? Ada hadisnya kan? Nah itu dia. Maka di malam hari dibolehkan dengan adabnya. Ini kata siapa? Bukan kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau ahlakillah. Bukan kata Nabi. Kata firman Allah. Nah, nanti kata anduang dulu. Enggak, itu kata firman Allah. Berahlak Allah lah. Dasarnya mana? Al-An'am surat 6 ayat 101. Baca. Dasarnya baca itu. Kata Allah gitu. Berahlak Allah lah kamu Ramadan besok. Itu puasanya udah tinggi. Dibaca. Suratnya 6 ya. Al-An'am ayatnya 101. Mudah-mudahan sampai ke sini. Badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu waladu wa lam takul lahu sahibah wa khalaqa kulla syai' wa huwa bikulli syai'in alim. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri. Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Artinya ya, menjelaskan lagi di dalam kedengaran kamu. Dia Allah menciptakan langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia Allah itu mempunyai anak? Padahal dia tidak mempunyai istri. Nggak mungkin Allah punya istri.
Betul kan? Nggak mungkin itu ada hubungannya. Betul kan? Nah, alat itu harus dipakai bulan Ramadan. Sifat tertinggi gitu. Aduh, di sebenarnya 30 hari nggak boleh nih isinya dari pinggirin untuk alat. Malam hari gitu, karena waktu kita sudah tidak ada waktu dunia. Sampai kan puasa kayak gitu. Anu kata nggak sanggup nih. Betul. Di sisi lain puasa banget nih. Satu injek pun nggak ada yang berani masuk. Yang duduk aja nggak berani masuk. Padahal udah asyirullah. Tahu nggak asyirullah? Kalau umur udah 60 asyirullah udah dipanggil Allah Muhammad. Harus kesana. Kalau yang muda-muda jangan. Nah, nanti keasikan main di dunia akhirat, kamu nggak kawin-kawin. Nah, itu yang disebut kaji sase, padahal nggak sase gitu. Duduk nggak? Itu kan keterangan, ya kan? Intinya ke situ maksudnya. Mufasirun alur dari al-hajar datang nggak? Enggak ya. Nah, jadi kalau diartikan nggak ada yang tunjukin kacau nanti nih. Mufasirnya, dia Allah ciptakan langit dan bumi, bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri. Artinya, kamu harus menahan, tidak boleh berhubungan sampai akhlakul loh. Duduk. Makanya puasa untukku. Ini bukan berbicara menyepelekan sesuatu, tidak. Ini makna Quran yang lebih dalam. Begitu juga Allah berfirman, perhatiin ya. Anda yang baca nih, Al-Jin. Bukan surat jin ya. Al-Jin itu bukan surat jin. Ya, bukan. Nah, surat itu di 2 ayat 3 baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mataqadza sahibatan wala walada. Dan sesungguhnya maha tinggi kebesaran Rabb kami. Dia tidak beristri dan tidak pula beranak. Betul kan? Al-Quran juga memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan begini. Baru disampaikan ke Al-Quran wahyunya kepada Nabi, sampaikan ke umatnya. Perkara puasa Allah nih. Nabi Muhammad, sampaikan ke umatmu. Puasa yang tertinggi adalah Allah, seperti sifat Allah. Al-An'am 6:14. Baca. Itu dia. Surat 6 ayat 14 ya. Qul aghayrallahi attakhidhu waliyyan fatiris samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'am. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslam wa la takunanna minal musyrikin. Katakanlah, apakah aku akan jadikan pelindung selain dari Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal Ia memberikan makan dan tidak diberikan makan. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan supaya aku menjadi orang yang pertama sekali menyerah diri kepada Allah, dan janganlah sekali-kali kamu masuk golongan orang-orang musyrik. Anda tafsirkan. Agak ngerti nih, tafsirkan. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, Nabi Muhammad, Nabi disuruh sama Allah kepada umat kan. Apakah selain Allah menciptakan langit dan bumi serta Dia memberi makan, Allah yang ngasih makan? Sampai bukan waktu. Duduk kan nih. Allah yang ngasih makan tuh. Walaupun antum yang beli ke pasar. Kalau Allah nggak berkehendak, bisa nggak ke pasar? Patah kakinya nggak bisa ke pasar antum. Mati nggak bisa ke pasar antum. Kuatkan itikad. Allah yang ngasih makan. Dan tidak diberi makan. Allah juga. Ternyata Quran Al-An'am ini ke Ramadan. Mengikuti akhlak Allah. Maksudnya ke sana. Akan aku jadikan sebagai pelindung kalau antum berpikir begitu.
Duduk nggak? Udah besok puasa aja, yang ngasih makan Allah, nggak perlu masuk aja kalwat. Ada yang ngasih itu. Tapi serius ya kalwatnya ya, nggak mampu sentuh, nggak. Atau kita kubur gitu. Tapi kalwat ya makomatnya. Aduh, nggak percaya juga nih. Makanya orang-orang ulama dulu kan ada zikir dikubur ya, hidup juga kan. Benar itu. Di Ramadan itu. Karena Ramadan itu waktunya itu Allah semua yang memberi. Turun rahmat kan. Jadi Ramadan jangan meminta deh, Syaban. Udah datang. Jadi boleh nggak kalau syariat kita meminta ya boleh aja, dan antum serakah. Gitu. Nggak enak ngajinya ya. Udah jelas rahmat ada di depannya, ngambil aja nggak bisa. Udah ada. Ramadan itu udah ada. Yang ada menunggu aja Lailatul Qadar. Besok mengaji. Gimana sih cara mendapatkan Lailatul Qadar secara benar? Antum hanya mendapatkan ceramah Lailatul Qadar itu dari konsep ulama-ulama syar'i. Hitungannya logika. Mabok antum. Betul kan? Bukan begitu kita makna Quran yang kita dalami. Dalam konsep yang lebih dalam. Mutasyabih bukan tidak bisa diakalkan, bisa. Tapi tetap kita ingat, akal kita terbatas. Kalau antum sebut wallahu alam, itu Allah yang tahu, Allah sampaikan. Harus begitu kata Allah. Sampaikan. Iya kan? Sekarang tanya, ulama sekarang berani gak menyebut saya tidak tahu? Nggak ada. Nggak ada ya? Saya nggak tahu. Semua tahu. Ilmu yang diturunkan itu bukan hadis lagi, perbandingan. Akal antum sampai sini, kalau dibelok ke sini pasti dia diam. Ya, nggak boleh kayak gitu. Katakan Nabi, apakah selain Allah pencipta langit dan bumi serta dia memberi makan dan tidak diberi makan, akan aku jadikan sebagai pelindung kalau bersifat akhlak Allah itu ada di antum. Itu maksudnya begitu. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan agar aku menjadi orang yang pertama bisa yakin. Kata Allah begitu. Doa itu intinya, inti doa itu hakul, yakin. Kalau yang makul, intinya yakin. Doa itu kalau nggak yakin jangan doa deh. Capek dapat pahala aja. Jomblo ke jomblo, yakin dengan doa jomblo dapat, yang enggak ada aturan. Pertama yakin. Kedua sisi kehendak bebas itu harus diatur. Ikhtiari. Betul kan? Nah itu. Kemana ngaji nih ya? Kok nyasar aku ngaji? Maaf, bukan begitu maksudnya. Anda memberi motivasi supaya pemahaman lebih jelas. Jangan sekali-kali masuk golongan orang-orang yang musyrik, termasuk antum takut dengan waktu. Nggak boleh. Karenanya manusia dapat mempertanyakan, munajat pada diri, mengapa puasa menjadi kewajiban bagi umat Islam dan umat-umat terdahulu? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Antum bisa dikasih tahu gimana akhirat itu dengan puasa. Akhirat itu nggak ada waktu. Tidak mengandalkan makan rendang lengkap, 4 sehat 5 sempurna, nggak ada itu. 1 gelas sudah semua lengkap. Tapi dalam konsep ruhani, ya. Bagi orang yang sudah kasyaf, maka mereka merasa benar-benar di surga. Itu dia. Aduh, kacau ngaji mandong nih, dipaksa ke surga katanya kan. Iya. Ramadan. Waktunya Ramadan. Manusia ini memiliki kebebasan. Itu yang membuat bercokol di bumi. Hak bebas itu tadi. Bertindak, memilih, memilah aktivitasnya, termasuk dalam hal makan, minum, hubungan seksual, binatang kalah tuh. Khususnya binatang tertentu, nggak demikian loh. Khusus binatang tertentu ya. Ngikuti aturan Allah. Nalurinya gini, mengatur ketiga kebutuhan pokok tadi, makan, minum, puasa. Ada yang nggak makan setahun, ada yang tidak berhubungan setahun. Ular
Ular ada makan berapa bulan? Berhubungan sekali, sudah itu puasa aja. Kalah mana kita sama ular? Ngikuti aturan Allah kan? Jadi puasa itu harus pakai naluri wahyu. Aduh, berat lagi kaji ini. Nah. Misalnya ada waktu atau musim berhubungan seksual bagi binatang. Ada kan? Iya kan? Itulah hikmah ilahi. Hikmahnya begitu. Demi memelihara kelangsungan hidup binatang tersebut. Maka berhasil. Kenapa banyak orang sulit dapat anak zaman sekarang? Karena tidak mau mengikuti konsep ilahiyah, kan gitu. Ya, kuwahyukan ular. Kamu tidak ada boleh makan hari ini, supaya kamu punya anak. Ngikut gak ular? Ngikut. Iya kan? Nah, supaya jangan terhindar dari kebinasaan. Itu gunanya puasa. Kenapa diwajibkan? Supaya 11 bulan antum terhindar dari kebinasaan hidup. Orang yang puasa kemarin di Ramadan benar, pas datang musibah COVID, nggak mati. Ketemu lagi Ramadan. Terhindar dari musibah. Doanya aja benar. Doa besok apa sih di Syaban ini? Ya Allah, panjangkan umur saya untuk bisa bertemu Ramadan. Betul kan? Itu dilakukan oleh ulama lama 3 bulan sebelumnya. Sebelum masuk Ramadan, itu doanya. Lah kita ini tak tahu nanti datang sendiri Ramadan. Allah, mengeluh udah. Lah enggak bisa manga-manga. Tambah dosa. Enggak bisa nonton di kafe. Enggak bisa makan siang, ngerokok apalagi gitu. Ngeluh. Dosa besar itu. Padahal di situ rahmat. Supaya antum terhindar dari kebinasaan, tolong serius, puasa antum dirubah. Target antum bukan ke syariat saja, tapi sudah syariat dan torekot. Duduk. Silabusnya gitu. Kebebasan yang dimiliki bila tidak dikendalikan pada manusia dapat menghambat pelaksanaan fungsi dan peranan yang harus diembannya dalam kehidupan. Setuju nggak? Ikutin aja kehendak bebas antum. Maka hidup antum gak benar. Kenyataan menunjukkan bahwa orang-orang yang memenuhi syahwat perutnya melebihi kadar yang diperlukan, apa jadinya? Ayo. Perbanyak minum kafein, apa jadinya? Bangkak kok. Kama kaji kok. Nah itu dihambat kan? Ayo itu. Makanya ada Tibun Nabawi pantang. Ya. Yang duduknya kena kacang ke kacang, gempor kakinya. Puasa obatnya, betul kan? Menahan kemenahan. Fungsi itu kenapa diwajibkan? Untuk siapa? Untuk kita kan? Bukan untuk yang tua-tua aja, yang muda-muda. Ya. Yang melebihi syahwat perutnya, kadar yang diperlukan, maka menjadikannya tidak lagi menikmati makan dan minum itu. Tidak nikmat lagi, tetapi juga menyita aktivitas lainnya. Kalau enggan berkata, menjadikannya lesu sepanjang hari. Banyak makan, tidur entum. Bukan tambah kuat, betul kan? Iya kan? Nah, Masya Allah. Jadi hikmah puasa itu betul-betul harus dijabarkan secara benar. Supaya antum bukan meyakini dalam konsep kewajiban perintah saja. Memang untuk kebaikan antum hidup, supaya antum jangan musnah di 11 bulan ke depan, itu maksudnya. Kalau Allah sudah merawat tubuh kita dengan aturan Allah, diikuti kita, dijamin dia sehat. Dokter paling sehat di atas dunia apa sih? Keluar dari sasaran kaji. Kira-kira apa kalau anda pancing? Gampang. Itu spesialis banget. Matahari, apalagi? Apalagi? Istirahat, air putih. Udah. Itu dokter paling ces tuh. Paling hebat. Ini enggak. Ketemu matahari enggak. Belang bisa deh. Belang.
Ada yang ngomong belang mahal. Kemana ngaji nih? Enggak. Nah, jadi yang duduk juga harus diajarin. Itu berat. Puasa kayak gitu berat. Tapi harus tahu. Ya. Tolong kebebasan yang diberikan Allah harus dikendalikan. Dan itu dihitung waktunya sama Allah. Maksud Andung sampaikan nyenye kayak gini kan, tolong berubahlah puasa kita dari biasanya. Ya. Insya Allah ke depan ini ya, itu udah mulai banyak yang disebut jahil. Orang-orang intelektual tinggi yang di luar konsep dari merasa diri Tuhan. Menyebar virus. Kita walau alam, apakah ada COVID lagi nggak tahu kan? Obatnya tadi, ikuti aturan Allah hidup. Hanya itu. Dikit lagi aja lagi. Syahwat seksual juga demikian. Semakin dipenuhi, semakin haus bagaikan penyakit eksim. Kurok. Eksim kan kurok. Semakin digaruk, semakin nyaman kan? Sifatnya apa tuh? Menuntut kan? Gawi. Ujungnya apa? Timbul borok. Iya kan? Bukan tambah cega. Itu syahwat. Tetapi tanpa disadari menimbulkan kerusakan. Itu makanya ditahan. Potensi dan daya manusia betapapun besarnya kekuatan antum, pintarnya antum, memiliki keterbatasan. Sehingga apabila aktivitasnya telah digunakan secara berlebihan ke arah tertentu, arah pemenuhan kebutuhan faal, misalnya, maka arah yang lain, mental spiritual terabaikan. Setuju nggak? Pasti. Nah, disinilah diperlukan pengendalian, bukan lahir saja, termasuk karakter, marah, ego, kendalikan. Dengan berpuasa manusia berupaya dalam tahap awal dan minimal mencontoh sifat-sifat Allah tadi. Sifat Allah, dok, berat ya. Yeah. Tidak makan, tidak minum, bahkan memberi makan orang lain. Betul. Udah nggak makan, udah nggak minum, dikasih makan, suruh kasih makan orang lain ketika berbuka puasa, bukan pada siang. Iya kan, betul kan? Itu kan sifat-sifat Allah. Dan tidak pula berhubungan seks walaupun pasangan ada. Setuju? Nih nggak enak yang baru nikah nih. Banyak maaf ya, banyak maaf. Bukan. Maksudnya sampai di mana level kita berpuasa. Tentu saja sifat-sifat Allah tidak terbatas pada ketiga hal tadi ya. Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan, bukan itu aja. Tapi mencakup paling tidak 99 sifat yang dijabarkan pada Al-Quran. Sanggup sampai situ? Jadi wali lah antum. Wali nagari. Wah berarti. Itu buktinya berat puasa kalau levelin. Tapi Anda harus menyampaikan. Karena sisi ta'lim harus sampai situ. Ya. Yang kesemuanya harus diupayakan untuk diteladani sesuai kemampuan dan kedudukan manusia sebagai makhluk ilahi. Antum makhluk ilahi. Ikuti sifat ilahi, itu makomah tertinggi. Misalnya maha pengasih, maha penyayang, sanggup? Harus di bulan Ramadan. Isi syariatnya sedekah. Maha damai, sanggup? Bacaka, nggak boleh diem, damain. Nggak urusan kita. Ya. Maha kuat, sanggup? Harus kuat, jangan memble. Ya. Maha mengetahui, harus berilmu. Jangan malas. Banyak lagi. Makna terendah dari sifat 99 itu jangan ada yang tingginya. Maha kahar. Gue pakai gaplokin orang aja. Ya jangan. Upaya peneladanan dapat mengantarkan manusia pada levelnya kalau kita punya ilmu. Ya, itulah makna kita Ramadan, menghadirkan Rabb dalam kesadaran kita insya Allah. Dan bila hal itu berhasil dilakukan dalam puasa Ramadan tahun ini, maka insya Allah takwa bukan ritual saja. Yang namanya takwa
pengertiannya akan dapat dicapai dan makbul. Itu udah tinggi. Puasa itu untuk takwa. Karena itu nilai puasa ditentukan oleh kadar pencapaian kesadaran tadi. Bukan pada sisi lapar, bukan pada sisi dahaga saja. Itu puasa anak TK. Tapi menentukan. Itu jangan ditinggalkan. Sehingga dari sini dapat dimengerti mengapa Nabi Muhammad bersabda begini. Katirun minan nas yasumuna walayana luna minal saumi ilal jua walatasya. Banyak orang yang berpuasa tetapi tidak memperoleh dari puasanya, hanya lapar dan haus saja. Mudah-mudahan tidak termasuk antum yang mendapatkan itu. Ya. Ini penting. Andung tutup dulu. Silakan Anda Barobe.